Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seorang TKI asal Jawa Tengah yang jauh dari keluarga dan tanah air, Agus terjebak dalam sebuah hubungan tak terduga dengan Yasmin, seorang janda cantik dari Arab Saudi. Namun, apa yang dimulai sebagai sebuah ikatan profesional perlahan berubah menjadi sebuah kisah cinta yang rumit, penuh dengan rahasia dan ketakutan. Ketika Yasmin hamil, hidup mereka terancam oleh budaya yang keras dan tak kenal ampun. Di hadapan pilihan sulit, menikah dan menghadapi konsekuensi, besar atau melarikan diri dan meninggalkan segalanya, Agus dan Yasmin harus memutuskan bagaimana mereka akan menghadapinya. Apakah mereka bisa mengatasi semuanya bersama, atau justru memilih untuk bersembunyi dalam bayang-bayang? Temukan perjalanan penuh konflik ini dalam Rejeki Nomplok yang tak hanya menggugah, tapi juga membuka mata tentang kehidupan yang penuh dengan ujian. Simak kisahnya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil di pelosok Cilacap, di tengah hamparan sawah yang luas dan jalanan berdebu, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Agus. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan sorot matanya menyimpan impian yang tak pernah padam, meski hidup berkali-kali menghempaskannya ke tanah. Sehari-hari Agus bekerja serabutan. Kadang membantu di ladang tetangga, kadang mengangkut pasir dari sungai, kadang menjadi buruh harian di pasar. Upahnya tak menentu, sekadar cukup untuk membeli beras 2 liter atau sebatang rokok murahan sebagai teman malam. Ibunya, Bu Marni, seorang janda tua, hanya bisa mengandalkan Agus satu-satunya. Bapaknya sudah lama meninggal akibat kecelakaan saat menggarap ladang orang. Rumah mereka pun jauh dari kata layak. Dinding anyaman bambu sudah bolong-bolong, atap genteng bocor di sana-sini. Bila hujan turun, Bu Marni harus berkeliling dengan ember dan baskom untuk menampung tetesan air yang masuk. Namun, semua itu dijalani Agus dengan kesabaran seorang anak desa yang terbiasa hidup susah tanpa banyak mengeluh. Sekolah? Agus dulu sempat mencicipi bangku SMP, tapi harus berhenti di kelas 2 karena tak sanggup membayar seragam dan buku. "Sudahlah, Gus," kata ibunya waktu itu. "Lebih baik kamu bantu emak cari uang. Sekolah tinggi-tinggi juga ujung-ujungnya nganggur di sini." Malam-malam di desa itu panjang dan sepi. Kadang Agus duduk di serambi rumah, memandang bintang-bintang sambil bertanya dalam hati, kapan hidupnya akan berubah? Setiap kali melihat teman-temannya satu persatu pergi ke kota, atau bahkan ke luar negeri sebagai TKI, hatinya bergejolak. Tapi modal dari mana? Ongkos membuat paspor, tes kesehatan, pelatihan kerja, semua itu butuh uang yang bahkan untuk makan saja mereka harus berhemat. Namun, takdir seperti membuka sedikit pintu. Suatu sore, Pak Lurah memanggil Agus ke balai desa. Di sana, ada seorang agen tenaga kerja yang sedang mencari pemuda untuk dikirim ke Arab Saudi. "Kerjaan bersih-bersih rumah orang kaya," kata agen itu. "Gajinya lumayan, Gus. Bisa ngirim buat emak tiap bulan." Awalnya Agus ragu. Jauh sekali dari kampung, bahasa asing, budaya asing. Tapi di sisi lain, ia melihat wajah ibunya yang makin hari, makin renta keriput dan lelah. Agus tahu waktu ibunya tak akan lama lagi. Ia ingin, sebelum semuanya terlambat, memberi kebahagiaan kecil buat satu-satunya orang yang selalu mendoakannya dalam sepi. Malam itu, Agus berbicara serius dengan Bu Marni di depan tungku dapur. "Mak, Agus mau kerja di Arab Saudi," ucapnya lirih. Bu Marni menghentikan gerakan mengipasi api. Matanya yang sudah rabun menatap Agus dengan campuran cemas dan bangga. "Jauh, Gus. Kamu sanggup?" Agus mengangguk. "Demi Mak, Agus mau berusaha." Dengan berat hati, Bu Marni merelakan anaknya. Mereka menjual satu-satunya kambing betina peliharaan untuk membayar sebagian biaya keberangkatan. Sisanya, Agus berhutang pada tetangga dengan janji akan melunasinya begitu mendapat gaji pertama. Hari-hari berikutnya penuh kesibukan. Agus harus bolak-balik ke kota untuk mengurus paspor dan surat-surat. Ini pengalaman pertama kalinya ia keluar dari desanya, naik bus sendirian, merasakan keramaian yang membuatnya gugup. Tapi di balik rasa takut itu, ada semangat yang membara.
Bayangan rumah baru untuk Emma, mungkin televisi kecil, atau sekadar kasur empuk agar ibunya tak lagi tidur beralaskan tikar lusuh. Hari perpisahan pun tiba. Semua tetangga datang ke rumahnya. Ada yang membawa kue, ada yang sekadar menepuk bahu Agus sambil berpesan agar berhati-hati di negeri orang. Bu Marni memeluk Agus erat, tak mau melepas. Air matanya menetes membasahi baju Agus. Jaga diri, Gus. Jangan lupakan salat. Jangan lupakan, Mak. Insya Allah, Mak. Bisik Agus, mencoba tegar walau hatinya hancur. Di terminal, saat bus berangkat, Agus menatap pemandangan desa yang perlahan menjauh. Sawah hijau, rumah-rumah reyot, suara ayam berkokok dari kejauhan. Ia menahan air mata. Dalam hatinya ia berjanji. Ia akan kembali dengan membawa kebanggaan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ibunya, untuk kampung kecil yang selalu mengajarkannya arti kesederhanaan. Namun jauh di lubuk hatinya, Agus tahu, perjalanan ini bukan sekadar soal uang. Ini soal nasib, soal bertahan hidup di tempat asing, di dunia yang sama sekali berbeda. Ia tak tahu bahwa jalan di depannya bukan hanya penuh tantangan, tapi juga godaan besar yang bisa mengubah seluruh hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Di atas bus yang melaju ke arah bandara, Agus menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan semua ketakutan, semua keraguan. Ya Allah, doanya dalam hati, bimbing aku, kuatkan aku, demi emak. Disinilah kisah besar itu bermula, dari seorang anak desa, sebuah cita-cita sederhana, dan keberanian melawan ketidakpastian. Perjalanan Agus menjadi TKI bukanlah perjalanan yang mudah. Begitu turun dari bus di terminal kota besar, ia langsung merasa seperti semut kecil di tengah lautan manusia. Suara klakson kendaraan bersahut-sahutan, pedagang kaki lima berteriak, menawarkan dagangan, dan orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat seolah waktu terus mengejar mereka. Agus menenteng tas bututnya, berisi 2 setel pakaian, sebuah sarung, dan Al-Quran kecil pemberian Bu Marni. Di tangan kirinya, ia menggenggam map plastik berisi dokumen-dokumen penting, fotokopi KTP, akta kelahiran, dan surat persetujuan dari ibunya. Di kota itu, ia harus mengikuti pelatihan kerja singkat yang diadakan oleh agen. Tempatnya sebuah gedung tua di pinggir kota dengan puluhan calon TKI lain dari berbagai daerah. Ada yang dari Banyumas, Kebumen, bahkan ada yang dari Madura. Mereka semua membawa mimpi yang sama, memperbaiki nasib. Selama 2 minggu, Agus belajar dasar-dasar bahasa Arab, kalimat sapaan, perintah sederhana, nama-nama benda rumah tangga. Ia juga diajari cara bersikap sopan di negeri orang, tunduk, taat, dan jangan banyak bicara. Kamu itu nanti kayak debu di negara orang, kata instruktur, mereka, seorang mantan TKI. Harus tahu diri, jangan bikin masalah, atau kamu bisa masuk penjara. Agus mendengarkan dengan serius. Ia mencatat setiap kata dengan telaten, walau otaknya sering berdenyut karena susah menghafal istilah-istilah baru. Tapi yang paling berat bukanlah belajar bahasa, melainkan menahan rindu pada kampung halamannya. Setiap malam, di barak asrama, sederhana itu Agus memandangi foto ibunya yang sudah mulai pudar warnanya, sambil menahan sesak di dada. Setelah lulus pelatihan, barulah proses administrasi dimulai. Agus harus membuat paspor. Ia antre berjam-jam di kantor imigrasi, berdesakan dengan ratusan orang lain. Udara panas dan bau keringat bercampur, membuatnya hampir pingsan. Ada juga tes kesehatan yang mengharuskannya diambil darah dan foto ronggen. Di ruang tunggu rumah sakit, Agus melihat beberapa calon TKI yang gagal berangkat karena penyakit. Ada yang menangis, ada yang marah-marah. Agus hanya bisa berdoa, semoga ia lulus. Syukurlah, hasil tesnya baik. Tubuhnya sehat, walaupun agak kurus. Agen pun mengabari bahwa namanya masuk daftar keberangkatan gelombang berikutnya. Hatinya berbunga-bunga. Tak sabar rasanya ingin segera mengabari ibunya. Namun di balik kabar baik itu, ada syarat lain yang membuatnya cemas. Biaya tambahan. Harus setor 3 juta lagi buat tiket dan pengurusan visa, kata agen dengan santai. Kalau tidak mundur saja,
3 juta. Jumlah yang bagi orang kota mungkin kecil, tapi bagi Agus, itu bagai meminta gunung emas. Ia hanya punya sisa beberapa ratus ribu di sakunya. Pikiran Agus kalut. Ia menghubungi Bu Marni lewat warung telepon umum. Agus butuh tambahan uang, katanya pelan. Di ujung sana, terdengar keheningan panjang. Lalu suara ibu yang menahan tangis, Emak akan cari cara, Gus. Bu Marni akhirnya menggadaikan satu-satunya sawah kecil peninggalan almarhum suaminya kepada tetangga. Sawah itu bukan hanya sumber penghidupan mereka, tapi juga kenangan. Tapi demi Agus, ia rela. 2 hari kemudian, uang itu sampai ke tangan Agus. Ia membayarnya kepada agen, sambil menahan perih di dada. Ia bersumpah dalam hati, ia akan bekerja sekuat tenaga, mengembalikan sawah itu, dan membawa pulang kehormatan untuk keluarganya. Hari keberangkatan pun tiba. Agus bersama rombongan calon TKI lain dibawa ke bandara. Bagi Agus, ini adalah pertama kalinya ia melihat bandara, melihat pesawat yang sesungguhnya. Matanya membelalak, kagum sekaligus takut. Pesawat itu begitu besar, jauh lebih besar dari imajinasi kecilnya di desa. Saat boarding, Agus hampir salah jalur karena tak paham tanda-tanda berbahasa Inggris. Untung ada seorang petugas yang membantunya. Di dalam pesawat, Agus duduk di kursi dekat jendela. Ia mengagumi pemandangan kota yang berkilauan bagai lautan bintang saat pesawat mengudara. Namun kegembiraan itu segera berubah menjadi ketegangan. Saat pramugari menyajikan makanan, Agus bingung. Ia tak tahu mana yang halal, mana yang tidak. Ia ragu-ragu menyentuh roti dan daging di hadapannya. Akhirnya, ia hanya makan buah dan minum air mineral. Penerbangan panjang itu melelahkan. Selama hampir 9 jam, Agus hanya bisa tidur-tidur ayam, terbangun berkali-kali oleh suara pengumuman dalam bahasa asing yang tidak ia mengerti. Begitu mendarat di Bandara King Khalid Riyadh, gelombang udara panas menyergap wajahnya. Ini, panas yang berbeda dari kampung halamannya, kering, menusuk sampai ke tulang. Agus dan rombongan dikumpulkan di aula kedatangan. Mereka harus menunjukkan dokumen satu persatu. Lagi-lagi Agus merasa kecil dan canggung. Takut salah, takut dianggap mencurigakan. Seorang pria Arab besar berbaju gamis putih, yang menjadi penjemput dari pihak agen lokal, datang memanggil nama-nama. Agus mendengar namanya dipanggil dengan aksen yang aneh, membuatnya hampir tak mengenali. Setelah itu, mereka dibawa ke penampungan sementara. Di sana, Agus diberitahu. Dalam 1 atau 2 hari, ia akan diambil oleh majikannya. Ia menunggu dengan gelisah di sebuah ruangan sempit bersama 10 orang lain. Udara pengap, ranjang bertingkat, suara orang batuk-batuk. Agus hanya bisa berdoa. Ia tidak tahu siapa majikannya nanti. Baik atau jahat, ramah atau kasar. Semua itu misteri. Di malam pertamanya di Riyadh, Agus duduk di ranjang, menatap langit-langit yang retak-retak. Jauh di ujung sana, jauh dari pasir panas dan gedung-gedung tinggi, ada ibunya yang mungkin malam itu juga sedang menyalakan lampu minyak kecil, membaca doa untuk keselamatan anak satu-satunya. Dalam debar jantung yang tak menentu, Agus memejamkan mata, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Petualangan besarnya baru saja dimulai. Pagi itu, matahari Riyadh bersinar terik seakan membakar seluruh kota. Pasir beterbangan ditiup angin panas, dan jalanan tampak berdebu. Di antara kerumunan pekerja migran yang masih menunggu nasib di tempat penampungan, nama Agus kembali dipanggil. Kali ini, dengan nada tegas dan singkat, Agus bin Marni, majikan sudah datang. Dengan langkah gugup, Agus membawa tas kecilnya. Tubuhnya berkeringat meski udara di ruangan dipenuhi pendingin. Ia melihat seorang pria Arab berjanggut rapi, mengenakan jubah putih bersih, berdiri sambil memperhatikan daftar di tangannya. Tanpa banyak bicara, pria itu memberi isyarat agar Agus mengikutinya. Mereka berjalan keluar ke halaman, di mana sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap menunggu. Agus membelalakkan mata. Belum pernah ia sedekat itu dengan kendaraan semewah ini. Selama perjalanan, pria itu diam saja, hanya sesekali berbicara, ditelepon dengan bahasa Arab, cepat yang tak bisa dimengerti Agus. Agus menggenggam Al-Quran kecilnya erat-erat di dalam saku,
berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna krem. Gerbangnya tinggi, dilengkapi kamera keamanan. Bangunan itu berdiri megah di antara rumah-rumah mewah lainnya. Agus menelan, ludah. Apakah ini tempatku bekerja? Pikirnya cemas. Pintu gerbang dibuka secara otomatis. Mobil masuk ke halaman yang dipenuhi pohon-pohon kurma kecil dan taman terawat. Pria Arab itu turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Agus, mengisyaratkan ia keluar. Agus berdiri kaku di halaman. Tak lama, pintu utama rumah terbuka. Dari sana muncul seorang wanita. Wanita itu, Yasmin, berjalan anggun mendekat, langkahnya ringan namun penuh wibawa. Ia mengenakan abaya hitam sederhana, namun dari caranya membawa diri, jelas bahwa ia adalah pemilik rumah ini. Wajahnya cantik, bahkan menurut standar manapun. Kulitnya bersih, hidungnya mancung, bibirnya penuh, namun ada sesuatu dalam sorot matanya. Kehangatan yang bercampur kesepian. Agus menundukkan kepala dalam-dalam, tak berani menatap langsung. Pria Arab itu berbicara cepat dalam bahasa Arab kepada Yasmin, lalu menyerahkan berkas. Yasmin membaca, sekilas, mengangguk, lalu menoleh ke arah Agus. "Kamu Agus?" tanya Yasmin dalam bahasa Indonesia terbata-bata, mengejutkan Agus. Agus hampir tak percaya mendengar bahasanya. Ia cepat-cepat mengangguk. Iya, madam," jawabnya gugup. Yasmin tersenyum, kecil. Senyuman yang tidak sepenuhnya bahagia, lebih seperti senyuman seseorang yang sudah lama tak menemukan teman bicara. "Kamu tinggal di sini," katanya sambil menunjuk ke arah dalam rumah. "Kerja bantu saya. Bersih-bersih. Apa saja yang perlu, oke?" Agus mengangguk lagi. "Oke, madam." Pria Arab itu pamit pergi. Yasmin mempersilakan Agus masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu membuat Agus nyaris membeku di ambang pintu. Lantai marmer putih mengilap, lampu kristal menggantung dari langit-langit, sofa besar berlapis kain beludru, dan aroma bunga mawar samar memenuhi udara. Yasmin menunjukkan kamar kecil di belakang rumah yang akan menjadi tempat tinggal Agus. Ruangan itu bersih, lengkap dengan tempat tidur kecil, lemari dan kamar mandi dalam. "Kamu bisa mulai kerja nanti sore," ujar Yasmin lembut. "Sekarang istirahat dulu. Capek dari perjalanan ya?" Agus hanya bisa mengangguk lagi, lidahnya keluh. Ia meletakkan tas bututnya di atas ranjang, duduk, lalu menghela napas panjang. Segalanya terasa begitu cepat. Baru kemarin ia di kampung kecil, dengan suara jangkrik dan bau sawah. Kini ia berada di rumah sebesar istana, bekerja untuk wanita Arab yang cantik, misterius, dan sangat berbeda dari semua yang ia bayangkan. Sore harinya, Agus mulai bekerja. Ia menyapu halaman, membersihkan debu dari perabotan, mencuci mobil Yasmin yang mengilap. Pekerjaan itu tidak berat, jauh lebih ringan dibanding memanggul karung pasir di kampung dulu. Tapi yang membuatnya sulit adalah perasaan kikuk. Setiap kali Yasmin lewat di dekatnya, Agus merasa panas dingin. Yasmin kadang berhenti sejenak, memperhatikan caranya bekerja, lalu memberinya senyuman tipis. Beberapa hari berlalu, Agus mulai terbiasa dengan ritme kerja di rumah itu. Yasmin jarang keluar rumah. Ia lebih sering duduk di ruang tamu, membaca buku, atau berbicara lewat telepon. Kadang, di sore hari, ia meminta Agus membuatkan teh atau menyiram tanaman di taman kecil belakang rumah. Yang aneh, Yasmin tak pernah memperlakukan Agus seperti pembantu. Ia berbicara dengan sopan, bahkan kadang-kadang mengajaknya berbincang ringan. "Kamu punya keluarga?" tanya Yasmin suatu sore, saat mereka berdua duduk di beranda. Agus mengangguk. "Hanya emak di kampung, madam." "Sayang sekali. Saya juga sendirian di sini," ujar Yasmin pelan, tatapannya menerawang. "Suami saya meninggal 2 tahun lalu. Anak-anak saya semua tinggal di luar negeri." Ada kesedihan dalam suaranya yang dalam. Agus hanya bisa mendengarkan, tidak tahu harus merespons apa. Ia merasa ada dinding tak kasat mata di antara mereka.
perbedaan usia, perbedaan budaya, perbedaan dunia. Namun, malam itu saat ia kembali ke kamarnya, Agus merasa ada sesuatu yang berubah. Yasmin tidak lagi sekadar majikan. Ada getaran aneh yang ia rasakan, entah itu rasa kasihan, kekaguman, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam yang belum ia mengerti. Malam-malam berikutnya, Yasmin mulai lebih sering mengajak Agus bicara. Kadang, di dapur, ia mengajarkan Agus memasak makanan Arab sederhana. Kadang, di taman belakang, mereka berbicara tentang keluarga masing-masing, tentang kampung halaman, tentang mimpi-mimpi kecil yang seolah mustahil. Semua berlangsung perlahan, seperti aliran sungai kecil yang mula-mula tenang lalu semakin deras. Sampai pada suatu malam, ketika seluruh kota Riyadh tenggelam dalam keheningan gurun, Yasmin duduk di ruang tamu sambil memandang langit berbintang dari balik jendela besar. Ia menoleh ke Agus yang baru saja selesai membersihkan ruang tamu dan berkata dengan suara pelan namun jelas, "Agus, bolehkah kamu duduk menemani saya sebentar?" Agus tertegun. Ia ragu sejenak, lalu menurut. Ia duduk di kursi seberang Yasmin, menjaga jarak sopan. Mata Yasmin bersinar lembut dalam remang-remang cahaya lampu. Ia tersenyum, kali ini dengan kehangatan yang menusuk hingga ke dasar hati. "Dalam hidup ini," kata Yasmin lirih, "kadang kita bertemu orang di waktu yang tidak terduga, dan orang itu mengisi kekosongan yang bahkan kita sendiri tidak tahu ada di dalam diri kita." Agus mendengarkan, diam, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa malam itu, di antara pasir gurun dan langit tanpa batas, sesuatu dalam hidupnya sedang berubah, sesuatu yang besar, tak terelakkan. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah takdir yang akan membawanya jauh dari sekadar mimpi tentang uang dan rumah baru, menuju cerita yang penuh rahasia, gairah, dan konsekuensi besar. Setelah malam itu, sesuatu berubah dalam suasana di rumah besar Yasmin. Namun, perubahan itu sangat halus, seperti embusan angin di padang pasir. Terasa, tapi nyaris tak terlihat. Pagi-pagi, Agus tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia membersihkan taman, menyapu halaman, mencuci mobil, mengepel lantai, dan sesekali membantu memasak bila Yasmin memintanya. Semua dilakukan dengan penuh rasa hormat, menjaga batasan profesional antara majikan dan pekerja. Yasmin, di sisi lain, tetap menunjukkan sikap ramah namun berjarak. Ia berbicara kepada Agus dengan bahasa sopan, menggunakan nada suara yang hangat tetapi tidak berlebihan. Tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan yang mencurigakan, hanya interaksi secukupnya, secaranya manusiawi. Agus merasa lega sekaligus bingung. Apakah aku hanya berkhayal waktu itu? Pikirnya. Mungkin Madam hanya kesepian dan butuh teman bicara. Hari-hari berlalu. Agus mulai menghafal semua kebiasaan Yasmin. Ia tahu jam berapa Yasmin biasanya bangun. Sekitar pukul 8 pagi. Ia tahu Yasmin suka minum kopi hitam tanpa gula di beranda belakang sambil membaca koran elektronik di tabletnya. Ia tahu setiap hari Selasa, Yasmin akan menerima kiriman bunga segar dari toko langganannya. Semakin lama bekerja, semakin Agus memahami irama rumah itu. Tidak ada banyak tamu. Kadang hanya kurir yang datang mengantar paket. Sesekali, Yasmin berbicara lewat video call dengan anak-anaknya di Eropa. Pembicaraan singkat yang diakhiri dengan senyum pahit di wajahnya. Agus juga semakin memperbaiki diri. Ia belajar lebih banyak kosakata Arab lewat aplikasi sederhana di ponsel murahnya, supaya bisa berkomunikasi lebih baik bila diperlukan. Ia mulai memahami istilah rumah tangga, miftah, kunci, bab, pintu, matbakh, dapur. Sikap Yasmin membuat semuanya terasa profesional. Ia bahkan membuat peraturan kecil. Tidak boleh masuk kamar pribadi Yasmin tanpa izin, tidak boleh berbicara terlalu banyak saat bekerja, dan harus selalu menjaga kebersihan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang sulit disangkal. Perhatian. Kecil Yasmin. Saat Agus menyapu taman di siang bolong,
Yasmin kadang datang membawa segelas air dingin. "Minum dulu. Panas," katanya pendek. Saat Agus bekerja terlalu larut membersihkan halaman depan, Yasmin kadang memanggil, "Sudah cukup, besok lanjutkan, kamu juga perlu istirahat." Perhatian-perhatian kecil itu, walau tampak sederhana, membuat Agus merasa dihargai, bukan sebagai buruh kasar, tapi sebagai manusia. Suatu sore, hujan turun di Riyadh. Kejadian langka yang membuat seluruh kota tampak berbeda. Langit berwarna kelabu, udara sejuk, dan aroma tanah basah memenuhi hidung. Agus sedang menyapu halaman saat Yasmin berdiri di beranda, mengenakan sweater tipis. "Hujan begini, jangan kerja di luar," katanya. Agus berhenti, sedikit bingung. "Tapi madam, saya mau bereskan daun-daun yang jatuh." Yasmin tersenyum. "Daun bisa dibersihkan besok. Sekarang, ayo ke dalam." Agus menurut. Ia masuk ke ruang tamu, menggantung sapu di sudut, dan berdiri kaku, menunggu instruksi. "Kalau mau," kata Yasmin, sambil menyalakan pemanas ruangan. "Kita ngobrol." "Saja sebentar, saya jarang sekali punya teman bicara di rumah ini." Agus merasa gugup, namun ia tidak berani menolak. Mereka duduk di dua kursi terpisah. Yasmin menuangkan teh hangat ke dalam dua cangkir kecil, lalu menyerahkan satu kepada Agus. "Apa kabar emak kamu di kampung?" tanya Yasmin, membuka percakapan. Agus tersenyum kecil. "Alhamdulillah sehat, madam. Saya kadang telepon kalau ada waktu." Yasmin mengangguk, matanya menerawang jauh. Orang tua. Kadang kita baru menyadari betapa berharganya mereka setelah mereka pergi. Agus mendengarkan dengan saksama. Dalam kata-kata Yasmin, ada rasa kehilangan yang mendalam. Ia tidak bertanya lebih lanjut, menghormati duka yang mungkin Yasmin simpan dalam diam. Percakapan itu berlangsung singkat, namun terasa hangat. Bukan percakapan antara majikan dan pekerja, lebih mirip dua manusia yang berbagi sepotong rasa, sepi. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka tetap terjaga dalam bingkai profesional, namun lebih akrab. Agus selalu berusaha menjaga batas. Ia tahu posisinya. Ia paham bahwa terlalu dekat bisa berbahaya. Bagi pekerja sepertinya, kesalahan kecil saja bisa membuatnya dipecat, bahkan dipulangkan paksa ke Indonesia tanpa ampun. Namun, Yasmin tidak pernah bersikap tidak pantas. Tidak ada godaan. Tidak ada isyarat yang membuat Agus salah paham. Suatu malam, setelah membersihkan dapur, Agus berpapasan dengan Yasmin di lorong. Yasmin sedang membawa buku tebal dan tampak kelelahan. Tanpa berpikir panjang, Agus menawarkan, "Madam, biar saya bawakan bukunya." Yasmin tersenyum, senyuman lembut, tanpa pretensi. Ia menyerahkan buku itu dengan ucapan terima kasih sederhana. Itu hal kecil, tapi bagi Agus, itu seperti batu pertama dalam jembatan yang perlahan mulai dibangun di antara mereka. Setiap akhir pekan, Yasmin mulai mengizinkan Agus libur setengah hari. Ia bebas pergi ke masjid terdekat, membeli makanan khas Indonesia di pasar kecil komunitas Asia, atau sekadar berjalan-jalan. Agus selalu kembali tepat waktu. Ia tidak mau mengecewakan Yasmin. Rasa hormat yang tumbuh dalam hatinya sudah seperti benih yang tak bisa lagi dicabut. Ada satu sore di mana Agus membawakan oleh-oleh kecil untuk Yasmin, sekantong kurma muda yang dijual di pasar. Ia memberikannya dengan malu-malu. "Untuk madam, dari pasar. Saya lihat bagus." Yasmin tampak terkejut, tapi kemudian tertawa kecil. "Terima kasih Agus, kamu baik sekali." Itulah momen di mana Agus benar-benar sadar. Meskipun semua ini dimulai dari hubungan profesional, ada sesuatu yang perlahan mengalir di bawah permukaan. Rasa saling percaya. Rasa saling mengisi kekosongan masing-masing. Tetap, Agus selalu mengingatkan dirinya, ini bukan apa-apa. Ini hanya rasa hormat. Ini hanya hubungan kerja. Ia tidak mau membayangkan lebih. Karena ia tahu, di negeri asing ini, satu langkah salah bisa menghancurkan semua harapan, menghancurkan impian yang ia bawa jauh-jauh. Dari Cilacap namun, malam-malam di Riyadh mulai terasa berbeda. Rumah itu, yang dulu terasa dingin dan megah, kini terasa lebih seperti rumah sungguhan.
Dan di sanubari terdalamnya, Agus tahu. Seberapa keras pun ia mencoba, ia tidak akan selamanya bisa mengendalikan arah perasaannya. Langkah-langkah kecil yang tampak tak berarti itu sebenarnya sedang membawanya menuju sesuatu yang jauh lebih besar dan mungkin jauh lebih berbahaya. Malam itu Riyad seakan diam. Angin padang pasir berhembus lembut, membawa aroma tanah kering yang bercampur dinginnya udara malam. Langit bersih, bertabur bintang, seolah menjadi saksi bisu atas apa yang akan terjadi. Agus baru saja menyelesaikan tugas rutinnya. Ia menutup pagar depan, memastikan lampu-lampu taman menyala, lalu kembali ke dalam rumah. Suasana rumah terasa sepi, hanya terdengar suara detak jarum jam di ruang tamu. Yasmin belum terlihat sejak sore tadi. Biasanya, di jam-jam seperti ini, ia duduk membaca di ruang tamu atau bercengkerama ringan dengan Agus sebelum beranjak tidur. Dengan sedikit ragu, Agus berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat itulah ia mendengar suara, samar, seperti seseorang memanggil. Agus. Pelan, hampir seperti bisikan. Agus berbalik, jantungnya berdetak lebih cepat. Di ujung lorong, Yasmin berdiri. Berbeda dari biasanya, malam itu Yasmin tidak mengenakan abaya hitam atau pakaian formal. Ia memakai gaun rumah sederhana berwarna krem yang mengikuti lekuk tubuhnya. Rambutnya dibiarkan tergerai, jatuh di bahunya. Matanya tampak lebih dalam, seolah ada beban yang ingin dilepaskan. "Madam?" Agus memanggil pelan, merasa kikuk. Yasmin berjalan mendekat, langkahnya pelan, hampir seperti melayang. "Temani saya malam ini," katanya lirih. Agus membeku di tempat. Otaknya berusaha mencerna maksud kata-kata itu, tapi tubuhnya sudah lebih dulu merasa panas, gugup. Bagaimana maksudnya, madam?" Agus bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Yasmin mendekat, begitu dekat hingga Agus bisa mencium aroma tubuhnya, wangi, lembut, mawar, dan amber. Saya butuh seseorang," kata Yasmin, matanya berkilat menahan emosi. "Bukan pekerja, bukan teman, tapi seseorang." Suasana malam itu terlalu sunyi. Rumah besar itu seakan memeluk mereka dalam dunia kecil yang hanya milik berdua. Agus ingin mundur. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu melanggar batas ini bisa membawa konsekuensi besar. Tapi di saat yang sama, ia tidak tega melihat Yasmin, wanita kuat yang selama ini tegar. Kini tampak begitu rapuh dan kesepian. Perlahan, Yasmin mengulurkan tangannya. "Agus, bolehkah saya memelukmu?" Agus berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu saat ia menjawab ya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan tanpa sadar, ia mengangguk. Yasmin mendekapnya, hangat, penuh emosi yang terpendam. Pelukan itu bukan pelukan nafsu, bukan juga sekadar kebutuhan fisik. Itu adalah pelukan seseorang yang terlalu lama menahan luka, terlalu lama hidup dalam sepi. Agus membalas pelukan itu dengan canggung pada awalnya, tapi perlahan berubah menjadi pelukan tulus. Mereka berdiri lama dalam diam. Tak ada kata-kata, hanya rasa yang berbicara. Saat Yasmin akhirnya menoleh, menatap wajah Agus, ada air mata tipis di sudut matanya. Ia menghapusnya cepat-cepat, lalu tersenyum kecil. "Malam ini, jangan tidur di kamar belakang. Temani saya di sini," katanya. Menunjuk ruang tengah tempat sofa besar berada. Agus mengangguk, hatinya penuh perasaan yang campur aduk. Takut, bahagia, cemas. Mereka duduk berdampingan di sofa. Yasmin mengambil selimut tipis, membaginya dengan Agus. Televisi dinyalakan, menampilkan acara berita dalam bahasa Arab yang tak benar-benar mereka tonton. Yasmin bersandar di bahu Agus, matanya terpejam. Agus tidak bergerak, membiarkan Yasmin beristirahat di pundaknya. Dalam remang-remang cahaya TV, Agus bisa merasakan betapa rapuhnya Yasmin. Wanita yang selama ini tampak kuat, mandiri, ternyata hanyalah manusia biasa yang merindukan kehangatan, sentuhan, dan rasa aman. Jam terus berdetak. Perlahan, Yasmin mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu dalam jarak yang terlalu dekat. Tanpa kata,
Yasmin mendekatkan wajahnya, dan dalam satu momen yang terasa menggantung di udara, bibir mereka bersentuhan. Ciuman. Itu tidak kasar, tidak terburu-buru. Itu adalah ciuman yang dalam, penuh rasa takut sekaligus keinginan. Agus membalas dengan canggung, tapi Yasmin membimbingnya dengan lembut. Malam itu, di sofa ruang tamu yang besar, dua jiwa kesepian melebur. Bukan hanya tubuh mereka yang bersentuhan, tetapi juga hati mereka. Semua batasan runtuh. Semua ketakutan menghilang, digantikan oleh rasa penerimaan yang total. Agus tidak tahu apakah itu cinta. Yasmin pun mungkin tidak yakin. Yang mereka tahu, di malam yang sunyi itu, mereka menemukan kehangatan yang sudah lama hilang dalam hidup masing-masing. Saat fajar mulai menyingsing, mereka masih duduk berdekapan, dibalut selimut tipis. Televisi sudah mati, dan hanya suara burung-burung kecil di luar yang terdengar. Yasmin membelai rambut Agus perlahan. "Terima kasih," bisiknya. Agus menoleh, menatap matanya yang lembut. "Saya yang seharusnya berterima kasih, Madam," jawabnya lirih. Yasmin tersenyum. "Mulai sekarang, jangan panggil saya Madam lagi. Cukup, Yasmin." Agus mengangguk, merasakan sesuatu menghangat di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya ia merasa bukan lagi sekadar pekerja. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam. Namun di balik semua keindahan malam itu, Agus sadar, dunia luar tidak akan pernah mengerti hubungan ini. Tidak akan pernah memaafkan. Tapi untuk saat itu, di antara dinding-dinding rumah besar itu, mereka memilih untuk tidak peduli. Mereka hanya ingin menikmati satu malam di mana segalanya terasa benar. Satu malam yang mengubah hidup mereka untuk selamanya. Sejak malam itu, dunia Agus berubah. Ia bukan lagi hanya seorang pekerja di rumah megah Yasmin. Ia menjadi sesuatu yang lebih, teman, kekasih dalam diam, seseorang yang mengisi ruang kosong di hati wanita itu. Tapi hubungan mereka tersembunyi, rapat-rapat, seperti rahasia yang tak boleh sedikit pun tercium oleh dunia luar. Pagi hari setelah malam itu, semuanya berjalan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Yasmin tetap bersikap seperti biasa, tenang, anggun, menjaga jarak dalam setiap interaksi. Ia tetap memanggil Agus dengan nada profesional saat ada tetangga atau kurir yang datang. Bahkan ketika mata mereka bertemu, tak ada isyarat sekilas pun yang bisa membuat orang lain curiga. Agus pun mengikuti irama itu. Ia tetap bekerja seperti biasa. Menyapu taman, mengepel lantai, mencuci mobil, memelihara kebun. Ia berusaha keras menjaga ekspresi netral, menyembunyikan gejolak yang berkecamuk dalam dadanya. Namun, saat malam tiba, saat semua pintu dan jendela dikunci rapat, mereka berubah. Dalam senyap, Yasmin akan memanggil Agus lewat pesan singkat di ponselnya. Ke ruang tamu, sunyi. Agus akan datang, dan mereka akan duduk berdua dalam kegelapan, berbagi cerita, berbagi sentuhan, berbagi kehangatan yang dunia luar tidak pernah izinkan. Hubungan mereka tumbuh dalam keheningan, manis dan getir sekaligus. Ada malam-malam ketika Yasmin hanya ingin dipeluk. Ia akan bersandar di dada Agus, menutup matanya, membiarkan dunia menghilang. "Aku merasa hidup lagi," bisik Yasmin suatu malam, suaranya nyaris patah. Agus mengusap punggungnya perlahan, tidak berkata apa-apa. Ia tahu, bagi Yasmin, ini bukan sekadar pelampiasan. Ini adalah perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup yang selama ini terasa kosong. Tapi di balik kehangatan itu, ada ketakutan yang terus mengintai. Mereka hidup dalam ketegangan konstan. Setiap suara dari luar, setiap langkah kaki yang lewat di depan rumah, membuat jantung Agus berdegup lebih cepat. Ia tahu, di negara yang konservatif seperti ini, hubungan mereka bisa berujung bencana. Yasmin pun paham betul resikonya. Sebagai janda terpandang di lingkungannya, reputasinya adalah segalanya. Sekali saja rumor tersebar, ia bisa kehilangan segalanya, harta, kehormatan, bahkan kebebasan. Maka hubungan mereka dijaga sebaik mungkin, tersembunyi di balik pintu tertutup dan tirai berat yang selalu ditarik rapat. Suatu sore, Yasmin memanggil Agus ke ruang kerja. Agus masuk dengan sopan. Yasmin sedang duduk di belakang meja besar, menatap laptopnya. "Agus," katanya serius, "mulai sekarang,
Kita harus lebih berhati-hati. Agus mengangguk, merasa dadanya menegang. Ada tetangga yang memperhatikan, lanjut Yasmin. Kemarin, Fatimah, istri Sheikh Abdullah, menanyakan kenapa aku jarang keluar rumah. Mereka mulai curiga. Agus menunduk. Saya minta maaf kalau membuat masalah, Yasmin. Yasmin tersenyum tipis, lalu berdiri dan menghampirinya. Bukan salahmu, katanya lembut. Ini risiko yang aku ambil. Tapi kita harus lebih pintar. Ia meraih tangan Agus dan menggenggamnya erat. Kita hanya punya dunia kecil ini. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya. Agus mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sejak hari itu mereka membuat aturan ketat. Agus hanya akan masuk ke ruang Yasmin lewat pintu belakang, memastikan tidak ada tetangga atau pengunjung yang bisa melihat. Mereka juga mengurangi waktu bersama, hanya bertemu saat benar-benar yakin rumah aman. Percakapan di antara mereka pun lebih banyak lewat pesan singkat, dikodekan dengan kata-kata sederhana. Bunga layu, perlu disiram. Itu berarti Yasmin ingin bertemu, badai pasir datang. Itu tanda bahaya. Jangan mendekat. Hubungan mereka berubah menjadi tarian berbahaya di antara bayang-bayang. Namun sesulit apapun keadaannya, perasaan itu terus tumbuh. Agus menyadari, apa yang ia rasakan pada Yasmin bukan sekadar nafsu sesaat. Ia benar-benar peduli. Ia ingin melindungi Yasmin, ingin membuatnya bahagia. Kadang, di malam-malam sepi, mereka berbicara tentang impian. Aku ingin pergi, kata Yasmin sambil berbaring di sofa, kepalanya di pangkuan Agus. Ke Eropa, atau ke Indonesia. Tempat di mana aku bisa bernapas tanpa dihukum orang-orang. Agus membelai rambutnya perlahan. Kalau Yasmin mau, saya siap ikut. Yasmin tersenyum sendu. Mimpi itu indah, Agus. Tapi dunia kita terlalu rumit. Agus tahu itu. Ia hanyalah seorang TKI, tanpa kekuatan, tanpa kuasa. Sedangkan Yasmin terikat pada warisan, nama keluarga, dan norma sosial yang kejam. Tapi dalam diam, Agus mulai menyimpan harapan kecil di hatinya. Mungkin suatu hari, hari-hari berjalan seperti biasa. Namun, ketegangan makin terasa. Suatu malam, saat Agus baru saja masuk lewat pintu belakang, Yasmin langsung menariknya ke balik tirai. Sst, ada yang mengintai, bisiknya. Agus menahan napas. Dari celah tirai, ia melihat siluet seseorang di kejauhan, berdiri di balik pagar rumah. Hanya beberapa detik, lalu sosok itu pergi, tapi itu cukup untuk membuat ketakutan mengakar. Setelah kejadian itu, Yasmin memutuskan untuk memperketat semuanya. Agus hanya boleh bertemu dengannya 2 kali seminggu, itu pun dalam waktu singkat. Mereka harus kembali hidup dalam rutinitas kaku dan pura-pura tidak saling peduli di siang hari. Meski begitu, setiap kali malam turun, rasa rindu mereka membuncah. Malam-malam, singkat itu menjadi oasis di padang gurun sepi kehidupan mereka. Kadang, cukup hanya duduk berdampingan, saling memegang tangan, berbagi diam yang penuh makna. Kadang, ada bisikan lembut di telinga. Aku merindukanmu, Agus. Dan jawaban yang keluar tanpa ragu. Saya juga, Yasmin. Di balik semua ketakutan, di balik semua kerumitan, hubungan mereka tetap tumbuh. Bagaikan bunga yang mekar di tengah badai pasir. Rapuh tapi indah. Dan tanpa mereka sadari, badai yang lebih besar sedang mendekat, siap mengguncang dunia kecil yang mereka ciptakan dengan susah payah. Namun untuk malam ini, untuk sesaat saja, mereka memilih untuk melupakan semua itu. Memilih untuk percaya bahwa cinta, bahkan cinta yang tersembunyi dalam gelap, tetaplah sesuatu yang layak diperjuangkan. Pagi itu, suasana di rumah Yasmin terasa berbeda. Langit Riyadh yang biasanya membentang cerah kini berwarna abu-abu, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan datang. Agus membersihkan taman seperti biasa, tapi pikirannya jauh melayang. Sudah beberapa hari Yasmin tampak gelisah. Ia jarang tersenyum, bahkan jarang memanggil Agus ke ruang tamu seperti biasanya. Ada jarak yang tak terlihat namun terasa menyakitkan di antara mereka. Agus tahu ada sesuatu yang disembunyikan Yasmin, dan siang itu,
Ia akhirnya tahu apa itu. Yasmin memanggilnya ke ruang kerja. Wajahnya pucat, matanya merah seolah baru menangis. Ia berdiri di samping meja, memegang sesuatu di tangannya. Benda kecil dengan 2 garis merah jelas di tengahnya. Tes kehamilan. Agus menatapnya tanpa berkedip. Dunia seakan berhenti berputar. Agus, suara Yasmin bergetar. Aku hamil. Agus merasa lututnya lemas. Ia bersandar ke dinding, mencoba memahami kata-kata itu. Hamil. Anak. Darah dagingnya. Apa? Yasmin yakin? Agus bertanya. Suaranya serak. Yasmin mengangguk, air mata jatuh membasahi pipinya. Aku sudah ke dokter. Aku benar-benar hamil. Keheningan panjang membungkus mereka. Hanya detak jam yang terdengar. Setiap ketukan terasa seperti pukulan ke dada Agus. Apa yang akan kita lakukan? Agus akhirnya bertanya, penuh ketakutan. Yasmin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Aku tidak tahu, katanya dengan suara pecah. Aku benar-benar tidak tahu, Agus. Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi mimpi buruk bagi keduanya. Yasmin hampir tidak pernah keluar kamar. Ia mengunci dirinya, menangis diam-diam, menolak makan. Ia tenggelam dalam ketakutan. Takut pada keluarganya, pada masyarakat, pada negara ini yang bisa menghancurkan hidupnya jika rahasia ini terbongkar. Agus pun tak kalah tersiksa. Ia menghabiskan malam-malam panjang menatap langit-langit kamarnya. Dihantui rasa bersalah. Ini salahku. Seharusnya aku menjaga jarak. Aku seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Namun di sisi lain, ada bagian kecil dalam dirinya yang merasa bahagia. Ia akan menjadi seorang ayah. Di perut Yasmin, ada kehidupan yang sebagian berasal darinya. Tapi dunia mereka tidak ideal. Ini bukan kisah cinta di negeri dongeng. Ini adalah kenyataan kejam di negeri yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Suatu malam, Agus memberanikan diri menemui Yasmin. Ia mengetuk pintu kamarnya perlahan. Tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Yasmin duduk di atas ranjang, memeluk lututnya. Wajahnya tersembunyi. Agus masuk dan duduk di lantai, di hadapannya. Yasmin, katanya pelan, apapun yang terjadi, saya akan bertanggung jawab. Yasmin mengangkat wajahnya, matanya merah membengkak. Bagaimana, Agus? Tanyanya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Kita ini apa? Kita ini siapa di mata mereka? Agus menunduk. Ia tidak punya jawaban. Mereka hanyalah sepasang jiwa kesepian yang menemukan cinta di tempat yang salah. Saya akan menikahi Yasmin kalau perlu, lanjut Agus dengan suara mantap meski hatinya gemetar. Yasmin tertawa lirih, pahit. Menikah? Dengan siapa? Di mana? Kita bahkan tidak bisa berjalan berdua di jalanan tanpa dicurigai. Agus meremas lututnya, menahan rasa putus asa. Aku sudah berpikir, kata Yasmin setelah diam cukup lama. Mungkin aku harus pergi ke luar negeri. Ke Eropa. Atau Amerika. Di sana aku bisa melahirkan anak ini tanpa rasa takut. Agus menatapnya, harapan kecil menyala. Saya ikut, katanya cepat. Saya tidak akan biarkan Yasmin sendirian. Tapi Yasmin menggeleng perlahan. Ini bukan keputusan mudah, Agus. Ini bukan hanya soal kita. Ini soal hidupmu juga. Agus ingin berkata bahwa ia tidak peduli, bahwa ia rela meninggalkan semuanya demi Yasmin dan anak mereka. Tapi ia tahu Yasmin benar. Realitas lebih keras dari sekadar janji-janji dalam malam penuh emosi. Hari demi hari berlalu dalam kecemasan. Setiap ketukan pintu membuat jantung mereka melompat. Setiap sapaan tetangga membuat Yasmin mencurigai bahwa rahasia mereka sudah terbongkar. Suatu sore, mobil kakak laki-laki Yasmin, Khalid, berhenti di depan rumah. Agus menyaksikannya dari jendela dapur, tubuhnya membeku. Khalid adalah pria, konservatif, keras kepala, dan sangat menjaga nama keluarga. Jika ia tahu Yasmin hamil tanpa suami, apalagi dari seorang pekerja asing, semuanya bisa berakhir tragis. Agus menahan napas,
saat Khalid mengetuk pintu. Yasmin dengan wajah tenang yang dipaksakan membukakan pintu. Ia berdiri tegak, berbicara dengan sopan. Agus mendengar sepatah dua patah kata. Tentang keluarga, tentang rencana kunjungan mendadak. Nanti malam, kata Khalid keras. Aku akan datang bersama ibu dan adik-adik. Kami ingin menginap. Sudah lama, kita tidak berkumpul. Agus merasa dunia runtuh. Keluarga Yasmin akan tinggal di rumah ini. Mereka akan ada di sini. Di ruang yang selama ini menjadi dunia rahasia mereka. Yasmin hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ia tidak punya pilihan lain. Begitu Khalid pergi, Yasmin langsung menarik Agus ke dapur. Kamu harus pergi dari rumah ini. Sementara, katanya cepat. Cari tempat lain, hotel kecil, apartemen, apa saja. Agus ingin membantah, ingin berdebat. Tapi melihat wajah Yasmin, penuh ketakutan, penuh putus asa, ia hanya bisa mengangguk. Malam itu, dengan satu tas kecil berisi pakaian seadanya, Agus meninggalkan rumah itu. Ia berjalan di bawah langit, Riyadh yang kosong, merasakan dingin menusuk sampai ke tulang. Setiap langkah menjauh dari rumah Yasmin terasa seperti meninggalkan separuh jiwanya. Agus menginap di sebuah hotel murah di pinggiran kota. Ia bekerja siang hari di tempat lain untuk menyambung hidup, tapi pikirannya selalu tertuju pada Yasmin. Bagaimana keadaannya? Apakah keluarganya mencurigai sesuatu? Apakah Yasmin baik-baik saja? Malam-malam di hotel itu panjang dan penuh kegelisahan. Agus menatap langit-langit kotor kamar kecilnya, mendengarkan suara-suara asing di lorong, bertanya dalam hati. Apakah aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku? Tapi di balik semua ketakutan dan rasa bersalah, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Di dunia ini, ada seseorang yang menantikan kehadirannya. Seorang wanita yang ia cintai, dan seorang anak kecil yang belum lahir, yang membawa setitik cahaya dalam kegelapan hidupnya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan mereka, tidak sekarang, tidak pernah. Malam itu, saat Agus berjalan pulang dari pekerjaannya yang penuh tekanan, jantungnya terasa berat. Beberapa hari telah berlalu sejak ia meninggalkan rumah Yasmin. Dan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, ketegangan tak kunjung hilang dari hidupnya. Ia merasa semakin terasing. Hidup dalam kesendirian yang penuh kecemasan. Kehidupan di hotel murah tempat, ia menginap terasa semakin mengurung dirinya dalam kesedihan. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan Yasmin dan anak yang ada di dalam kandungannya. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Apa yang terjadi di rumah itu tanpa kehadirannya? Hatinya semakin kacau, bertanya-tanya apakah ia sudah membuat keputusan yang benar dengan meninggalkan Yasmin begitu saja. Keesokan harinya, saat Agus sedang bekerja di luar, ponselnya bergetar. Ia terkejut melihat nama Yasmin tertera di layar. Dengan cepat ia mengambil ponsel itu dan menjawab, berharap bisa mendengar kabar baik. Agus. Suara Yasmin terdengar pelan dan cemas. Yasmin, ada apa? Kenapa kamu menelpon? Tanya Agus. Jantungnya berdebar keras. Agus, aku ingin bertemu denganmu, jawab Yasmin dengan nada yang penuh kecemasan. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku katakan. Agus bisa merasakan ketegangan dalam suara Yasmin. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengatakan bahwa ia akan pergi menemui Yasmin di rumahnya. Semua rasa takut dan cemas yang ia rasakan selama ini tiba-tiba muncul kembali, seolah-olah perasaan yang terpendam dalam dirinya belum hilang. Setibanya di rumah Yasmin, Agus merasa jantungnya berdebar-debar lebih cepat. Rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara percakapan atau tawa seperti biasanya. Begitu masuk ke ruang tamu, ia melihat Yasmin duduk di sofa dengan wajah yang jauh lebih pucat dari sebelumnya. Ada apa, Yasmin? Kenapa kamu kelihatan seperti ini? Tanya Agus. Semakin khawatir, Yasmin menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan. Agus, aku takut, katanya suara lemah. Aku baru saja menerima kabar yang sangat mengejutkan. Agus duduk di sampingnya dan memegang tangannya, mencoba memberikan dukungan. Apa itu, Yasmin? Apa yang terjadi? Yasmin menarik napas panjang, mencoba mengatur emosinya.
Agus, aku hamil lagi, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi kali ini berbeda. Aku baru tahu bahwa kehamilanku ini lebih lanjut dari yang aku duga. Agus terdiam. Ia merasa seolah dunia di sekitarnya berhenti berputar. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yasmin, aku tidak mengerti. Maksudmu lebih lanjut? Agus akhirnya bertanya dengan suara serak. Aku hamil lebih lama dari yang aku kira, jawab Yasmin, suaranya terputus-putus. Dokter mengatakan bahwa aku sudah hamil hampir 4 bulan, Agus. Agus terperanjat. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Dalam benaknya, semua kenangan akan pertemuan pertama mereka kembali terlintas. Malam itu, yang mengubah segalanya, saat hubungan mereka menjadi semakin mendalam. 4 bulan? Agus mengulang kata-kata Yasmin, tidak bisa mempercayai apa yang baru ia dengar. Tapi, itu berarti, Agus terdiam, merasa bingung dan marah pada dirinya sendiri. Ia merasa seolah-olah ia telah terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Yasmin menunduk, tampak semakin putus asa. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjadi seperti ini, Agus. Aku takut. Takut pada konsekuensinya. Takut pada apa yang akan terjadi pada kita. Agus merasa sebuah kekosongan mengisi hatinya. Semua impian yang ia bangun bersama Yasmin dalam beberapa bulan terakhir terasa runtuh. Meskipun ia ingin segera melindungi Yasmin dan anak mereka, kenyataan bahwa mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan terus menghantui. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yasmin? Tanya Agus, suaranya penuh keraguan. Yasmin mengangkat kepala dan menatapnya, matanya penuh keputusasaan. Aku tidak tahu. Aku rasa aku harus pergi. Pergi jauh dari sini. Mungkin ke tempat yang tidak ada yang mengenal kita. Aku tidak ingin anak ini tumbuh dalam ketakutan, Agus. Agus merasakan hati dan pikirannya saling bertabrakan. Bagaimana bisa ia membiarkan Yasmin pergi sendirian? Namun di sisi lain, ia juga tahu betapa besar risiko yang mereka hadapi jika tetap berada di bawah pengawasan ketat masyarakat Riyadh. Tapi Yasmin, kamu tidak bisa pergi begitu saja, kata Agus dengan suara lembut. Aku akan ikut denganmu. Kita akan mulai hidup baru bersama anak kita. Yasmin menatap Agus dengan mata yang penuh air mata. Kamu tahu itu tidak semudah itu, Agus. Kita hidup di dunia yang berbeda. Kamu dan aku. Aku sudah terlambat untuk mencari jalan keluar. Agus menatap Yasmin dengan penuh tekad. Tidak ada yang terlambat, Yasmin. Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian. Yasmin terdiam, kemudian ia mengangguk pelan. Tapi aku takut, Agus. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan semuanya. Kita bisa kehilangan kebebasan kita, dan bahkan anak kita bisa terancam. Agus merasa semakin tertekan. Ia tahu Yasmin benar. Di negara ini, di tengah-tengah masyarakat yang sangat konservatif, kehamilan di luar nikah bukan hanya menjadi aib, tetapi bisa menghancurkan reputasi dan masa depan mereka. Mereka bisa menghadapi konsekuensi yang sangat berat jika rahasia mereka terbongkar. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Agus, matanya penuh kekhawatiran. Yasmin menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Aku merasa terperangkap dalam hidupku, Agus. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Agus menggenggam tangan Yasmin lebih erat, mencoba memberikan rasa aman. Kita akan mencari jalan keluar, Yasmin. Kita akan menghadapi ini bersama. Beberapa hari setelah percakapan itu, Yasmin mengundang Agus kembali ke rumahnya. Kali ini dengan lebih banyak kekhawatiran. Kabar kehamilannya sudah mulai tersebar di kalangan beberapa orang dekatnya, dan Yasmin merasa semakin tertekan. Orang-orang mulai mengirimkan pertanyaan, curiga tentang apa yang terjadi. Malam itu, Yasmin dan Agus duduk berdua di ruang tamu, berbicara dengan serius tentang langkah-langkah yang harus mereka ambil. Saya pikir kita harus segera meninggalkan negara ini, kata Yasmin dengan suara datar. Kita bisa ke Indonesia atau ke tempat yang lebih aman. Kita tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Agus menatapnya.
Pikirannya berputar-putar. Ia tahu bahwa meninggalkan negara ini berarti meninggalkan segala sesuatu yang ia kenal. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan agar mereka bisa hidup bebas tanpa rasa takut. Kalau kita pergi, kata Agus pelan, apa yang akan terjadi dengan keluarga kamu? Apa yang akan mereka pikirkan? Yasmin menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Aku ingin anak kita lahir dengan damai, Agus. Agus menghela napas, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Aku akan ikut. Kita akan bersama-sama melewati ini. Di luar sana, dunia terus berjalan. Tapi di dalam rumah Yasmin, dunia mereka terhenti. Di balik segala ketakutan dan kebingungannya, ada satu hal yang pasti. Mereka harus mengambil langkah besar, atau mereka akan hancur. Malam itu, mereka berdua membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka akan pergi, tidak peduli apa yang harus mereka tinggalkan. Yang penting adalah mereka bersama, dan mereka akan berjuang untuk masa depan mereka. Pagi itu, rumah Yasmin terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan yang turun sejak semalam masih mengguyur jalanan Riyadh dengan deras. Langit yang kelabu menciptakan suasana yang penuh ketegangan, seolah mencerminkan hati mereka yang kacau dan bingung. Tidak ada tawa atau percakapan ringan antara Agus dan Yasmin. Hanya kesenyapan yang membalut segalanya. Agus duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang telah lama dingin. Wajahnya serius. Pikirannya penuh dengan dilema yang semakin hari semakin sulit untuk dijawab. Keputusan yang harus diambil terasa semakin berat. Dua pilihan yang tampak sangat berbeda. Namun keduanya memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Yasmin duduk di sebelahnya. Matanya tampak kosong, jauh. Pikirannya sama kacau dengan Agus, namun dia tidak tahu harus berkata apa. Keduanya telah menghabiskan berhari-hari berdebat tanpa menemukan titik terang. Semua pertanyaan yang menggantung di kepala mereka belum juga menemukan jawabannya. Agus, Yasmin akhirnya memecah keheningan, suaranya terputus-putus. Aku merasa terjebak. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Agus menatap Yasmin dengan wajah lelah. Kita sudah berdebat tentang ini selama berhari-hari. Yasmin, kita harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa terus seperti ini. Yasmin menunduk. Wajahnya terlihat lelah. Kehamilannya semakin membesar. Dan dengan setiap hari yang berlalu, ketakutannya semakin besar. Ia takut dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika masyarakat atau keluarganya mengetahui tentang kehamilan ini. Ia takut dengan stigma yang akan menempel pada dirinya dan anak yang akan lahir. Aku tahu, Agus, jawab Yasmin, suaranya hampir seperti bisikan. Tapi kalau kita menikah, apakah kita siap untuk menghadapi semua ini? Apakah kita siap untuk hidup di bawah ancaman dan ketakutan sepanjang waktu? Agus menggigit bibirnya. Ia mengerti kekhawatiran Yasmin, tapi di sisi lain, ia merasa bahwa menikah adalah jalan terbaik. Ia tidak bisa membiarkan Yasmin melahirkan anak mereka dalam ketakutan. Tapi menikah juga berarti mereka harus menghadapi konsekuensi yang tak terhindarkan di mata masyarakat. Jika kita kabur, lanjut Yasmin, kita akan meninggalkan semua yang kita kenal, semua yang kita cintai. Aku tidak ingin hidup seperti itu. Aku tidak ingin anak kita tumbuh tanpa identitas. Agus merasa hatinya semakin terpecah. Menikah berarti mereka harus tetap tinggal di sini, menghadapi segala tekanan dan bahaya yang mengintai. Kabur, di sisi lain, mungkin akan memberi mereka kebebasan, tapi dengan harga yang sangat mahal. Yasmin, kata Agus, suaranya bergetar. Aku tidak ingin melihat kamu terus hidup dalam ketakutan. Aku ingin kita menikah, tapi aku juga tahu itu bukan keputusan yang mudah. Kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Yasmin menggelengkan kepalanya, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tahu kita harus siap, Agus. Tapi apakah kita benar-benar siap? Aku tidak ingin anak kita hidup dalam bayang-bayang rasa takut, hidup yang selalu dipertanyakan. Agus meraih tangan Yasmin dan menggenggamnya erat. Aku juga tidak ingin itu. Tapi kita harus memilih, Yasmin. Menikah atau kabur.
Tidak ada jalan tengah. Kita harus memilih satu. Keheningan menyelimuti mereka lagi. Kedua pilihan itu terasa seperti jalan yang penuh dengan jurang di setiap sisinya. Menikah berarti mereka harus menghadapi masyarakat dan keluarga Yasmin yang tidak akan bisa menerima hubungan mereka. Kabur berarti hidup dalam pelarian, tanpa identitas, tanpa jaminan masa depan. Selama beberapa hari, mereka tidak berbicara banyak. Setiap percakapan hanya berakhir dengan kebingungan dan ketegangan yang tak terselesaikan. Keluarga Yasmin mulai bertanya-tanya tentang kehamilannya, dan beberapa orang sudah mulai curiga. Semua ini membuat Yasmin semakin tertekan. Di sisi lain, Agus merasa bahwa semakin lama mereka menunda keputusan, semakin sulit untuk keluar dari situasi ini. Suatu malam, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Yasmin mengundang Agus untuk berbicara di luar. Mereka berjalan bersama di halaman belakang rumah, di bawah cahaya bulan yang memantul di air kolam yang tenang. "Agus," kata Yasmin dengan suara lirih, "aku sudah memutuskan." Agus menatapnya, jantungnya berdebar. "Kamu sudah memutuskan?" "Apa?" Yasmin menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku ingin menikah denganmu." Agus terkejut mendengar kata-kata itu. Kamu yakin?" Yasmin mengangguk. "Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak ingin hidup dalam pelarian. Aku ingin anak kita lahir dengan nama kita. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, meskipun itu sulit." Agus merasa haru, dan meskipun ada ketakutan yang masih menggantung di hatinya, ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Mereka tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Mereka harus menghadapi dunia dengan kepala tegak, bersama-sama. "Aku juga ingin menikah denganmu, Yasmin," jawab Agus dengan penuh keyakinan. "Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Kita akan melewati semuanya bersama." Namun, meskipun Yasmin dan Agus telah membuat keputusan itu, ketegangan di sekitar mereka semakin meningkat. Khalid, kakak Yasmin, mulai menunjukkan rasa curiga yang lebih besar. Beberapa hari sebelumnya, ia mulai bertanya tentang Agus dan mengapa ia tidak pernah kembali ke rumah Yasmin. Keluarga Yasmin semakin merasa bahwa ada yang tidak beres, dan Yasmin merasa semakin terpojok. Pagi itu, Yasmin memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya. Ia mengundang Khalid dan beberapa anggota keluarga lainnya ke rumah, menyiapkan pertemuan yang penuh ketegangan. "Khalid, ada sesuatu yang harus aku katakan," ujar Yasmin dengan suara tegas, meskipun ia merasa gemetar di dalam hati. "Aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Agus. Kami akan menjalani hidup kami bersama, dan kami akan bertanggung jawab atas anak yang akan lahir." Khalid terdiam sejenak, matanya tajam menatap Yasmin. "Apa maksudmu? Kamu tahu konsekuensinya, kan?" Yasmin menatap Khalid dengan mata yang penuh tekad. "Aku tahu, dan aku siap menghadapi segala konsekuensinya. Aku mencintai Agus, dan kami akan bersama-sama membesarkan anak ini. Tidak ada yang bisa menghalangi keputusan kami." Khalid menatap Yasmin lama, kemudian menghela napas panjang. "Aku tidak bisa menerima ini begitu saja, Yasmin. Tapi, jika ini yang kamu inginkan, aku tidak bisa menghentikanmu." Beberapa minggu kemudian, Yasmin dan Agus menikah secara sederhana di sebuah masjid kecil di Riyadh dengan hanya beberapa orang terdekat yang hadir. Itu adalah pernikahan yang penuh ketegangan, namun juga penuh harapan. Meskipun mereka tahu perjalanan hidup mereka masih jauh dari mudah, pernikahan itu menjadi simbol keputusan mereka untuk menghadapi dunia bersama, untuk tidak lari dari kenyataan, dan untuk membangun masa depan di tengah ketidakpastian. Di tengah segala tekanan, ketakutan, dan keraguan, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka. Dengan tangan yang saling menggenggam erat, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama, menghadapi dunia yang penuh tantangan, dan membesarkan anak mereka dengan penuh cinta.